Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam ibadah online saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya keadaan saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, saya undang untuk kita semua bersatu dalam doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang tetap Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Tuhan, terima kasih saat ini kami tetap diberikan kesehatan, diberikan sukacita damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami rindu, bukan hanya rindu kami mendapatkan sebagian isi dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, sehingga apa yang disampaikan kami boleh dapat mengerti dan menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami semua diberkati, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terlebih kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang kreatif, yang daripada Engkau Tuhan. Mujizat yang belum pernah kami dengar, belum pernah kami lihat, belum pernah timbul dalam hati. Engkau akan sediakan ketika firman Tuhan disampaikan. Firman Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua saudara-saudara kita sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya kasih Tuhan tetap melimpah buat saudara dan saya. Saat ini firman Tuhan mau disampaikan, yaitu berbahagialah orang yang murah hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit saudara, tentang sabda bahagia yang kelima saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang setuju dan percaya katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahagia memiliki ciri murah hati dan suka memberi. Banyak orang rindu untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan cara bagaimanapun mereka mengejar itu kebahagiaan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya saudara, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara ingin berbahagia, saudara harus murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah ajaran daripada Tuhan Yesus. Orang yang murah hati, maka orang tersebut banyak mendapatkan kemurahan dari Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemurahan hati itu harus ditambah dengan suka memberi saudara. Memberi adalah gaya hidup orang percaya. Memberi adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Memberi adalah gaya hidup Bapa kita yang di surga saudara. Hatinya murah dan suka memberi. Wow, dahsyat saudara. Ketika hatinya murah hati dan suka memberi. Jadi kerinduan dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk hidup berbahagia dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hidup berbahagia dan diberkati Tuhan, ini merupakan keinginan Tuhan buat saudara dan saya. Ada kata bijak saudara yang dikasih Tuhan. Hidup bahagia dan diberkati Tuhan, memiliki kemurahan hati dan suka memberi. Tidak cukup kemurahan hati kalau tidak ditambah dengan
suka memberi, saudara yang dikasih Tuhan. Ciri orang yang memiliki murah hati, pasti orang tersebut suka memberi, saudara. Kemurahan hati ini salah satu isi dari buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, saudara, kesabaran, kemurahan yang kelima, yang keenam kebaikan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan. Kita sebagai orang percaya harus memiliki lemah lembut, sikap yang lemah lembut, saudara. Yang kesembilan penguasaan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki juga penguasaan diri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus mau kita bermurah hati? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus tahu dan harus mengerti mengapa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bermurah hati, saudara. Yang pertama, saudara, karena Tuhan Yesus sudah bermurah hati kepada saudara dan saya. Yang setuju dan percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Yesus, apa bukti dari kemurahan hati Tuhan Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus juga mengerti, saudara juga harus tahu bukti dari kemurahan hati Tuhan kepada saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Wow, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa saudara dan saya. Sekali lagi juga katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami penghukuman kekal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah bukti kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya kepada Dia, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang seharusnya manusia celaka, yang seharusnya manusia binasa, oleh karena pelanggaran dan dosa manusia, oleh karena kemurahan hati Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kepada setiap umatnya, maka kita, saudara dan saya, diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah bukti kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, puji Tuhan, saudara. Ini adalah bukti kemurahan hati Tuhan, saudara. Untuk itu kita perlu menyadari apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Mengapa Tuhan Yesus mau kita bermurah hati? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu bermurah hati kepada saudara dan saya. Wow, amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, karena murah hati itu isi dari buah roh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau umatnya, orang percaya, untuk berbuah. Tuhan Yesus mau umatnya yang percaya kepada Dia untuk berbuah. Wow, dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan tentang pohon yang tidak berbuah akan ditebang lalu dibuang ke dalam api, saudara. Kalau kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan hidup kita untuk selalu berbuah. Berbuah adalah keinginan Tuhan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita mau belajar arti dari murah hati, saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang pertama, arti dari orang yang murah hati adalah mudah membagi atau mudah memberi. Wow, dahsyat saudara. Karena membagi adalah gaya hidup orang percaya. Karena membagi adalah gaya hidup Bapa di surga, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua, mudah mengampuni. Orang yang murah tidak menyimpan kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam kehidupannya. Dia mudah mengampuni, saudara. Dengan arti dia ampuni, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, mudah berbuat baik. Saudara, orang yang murah hati selalu ingin berbuat baik. Yang keempat, mudah mengerti, diberitahu, dinasihati, dia terima. Puji Tuhan, amin, saudara ini. Dia selalu punya respon yang baik. Yang kelima, arti dari murah hati adalah mudah menaruh belas kasihan, senantiasa memberikan belas kasihan. Karena apa? Dia sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dia juga harus berbagi untuk menaruh belas kasihan kepada yang orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita mau belajar juga dari arti dari murah hati. Lawan kata dari murah hati adalah mahal hati, saudara. Jadi arti dari mahal hati adalah sukar mengampuni. Dia nggak mudah, sukar. Dia apa-apa dia dendam, dia simpan di hati, saudara. Yang kedua, sukar membagi atau memberi. Dia kalau memberi atau membagi, dia hitung untung ruginya, saudara. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, sukar berbuat baik. Dia untuk berbuat baik, dia harus mempunyai motivasi, saudara. Berbuat baik untuk mendapatkan imbalan. Yang keempat, sukar mengerti, bebal, saudara. Diberitahu, dinasehati, tidak berubah, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ada kata bijak. Orang yang murah hati tidak menuntut, saudara. Wow, dahsyat, saudara. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut imbalan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut balasan. Wow, dahsyat. Orang ini adalah orang yang murah hati. Tetapi sebaliknya, saudara, tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut balas. Tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut imbalan. Artinya, ketika kita menolong seseorang dengan mengharapkan imbalan atau balasan, maka kita sedang melakukan tekanan batin kepada orang yang sedang kita bantu. Karena orang tersebut berpikir, bagaimana saya harus membalas budinya. Karena orang itu berpikir, bagaimana saya harus membayar kebaikan-kebaikannya. Jangan memberikan beban mental kepada orang yang kita bantu. Yang percaya katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan. Jaminan dalam Tuhan Yesus ketika kita hidup dalam murah hati sangat nyata. Wow, dahsyat, saudara. Yang pertama, selalu ada jalan pemeliharaan Tuhan. Wow, dahsyat, saudara. Jadi selalu ada jalan Tuhan untuk pelihara saudara dan saya. Karena saudara dan saya mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu kita harus bermurah hati, saudara. Yang selanjutnya, saudara, selalu ada jalan penuh dengan kemurahan, saudara. Kemurahan Tuhan. Selalu ada jalan atau selalu banyak jalan untuk mendapatkan kemurahan-kemurahan Tuhan. Wow, dahsyat, saudara. Orang yang murah hati pasti kehidupannya banyak jalan mendapatkan kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Wow, dahsyat, saudara. Berikutnya, jalan selalu disertai dengan mujizat. Orang yang hidupnya dalam murah hati, jalan kehidupannya selalu disertai dengan mujizat. Mujizat Tuhan, dahsyat. Semua itu kita dapatkan dengan jalan hidup dalam
kemurahan hati saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman ini saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin berbahagia, hidup dalam kemurahan dan suka memberi, mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tutup kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi siang hari ini kami boleh diajarkan Tuhan tentang berbahagialah orang yang murah hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami terus banyak mendapatkan pengertian-pengertian baru, khususnya hidup dalam kemurahan hati. Yang Tuhan inginkan yaitu hidup dalam kemurahan hati dan suka memberi. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dan penuhi dengan hati kami dengan kemurahan hati. Sehingga jalan kami penuh dengan kemurahan, jalan kami penuh dengan mujizat-mujizat yang Engkau berikan, yang Kau sertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H: integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sambil kita berkata,
Ibadah sudah selesai, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya ingatkan kembali, bahagia memiliki ciri murah hati dan suka memberi. Jadi berbahagialah orang yang murah hati, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita diingatkan kalau kita mau berbahagia, Tuhan ajarkan untuk kita murah hati dan suka memberi. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.